Kedengaran di belakang? Saya kira ini masih ada kursi di depan yang kosong. Supaya jangan terlalu banyak itu di halaman. Haleluya. Kedengaran semua sampai di gerbang? Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Hidup di zaman sekarang ini saudara adalah zaman yang sangat berjaga-jaga. Zaman yang sangat waspada. Zaman yang harus melekat kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita melekat kepada Tuhan, tidak ada apapun yang menakutkan kita. Kalau kita senantiasa berlindung kepada Tuhan, kita tidak akan biarkan kecemasan menguasai hidup kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, perlindungan yang sejahtera dari Tuhan senantiasa ada bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini tidak ada yang tahu kapan aman, kapan bagaimana saudara. Banyak orang memperkirakan saudara, kalau sudah divaksin seluruh dunia, amanlah seluruh dunia. Banyak memperkirakan seperti itu saudara. Semoga saja. Tetapi berita yang kita dengar, Singapura sudah selesai saudara melakukannya. Tetapi selesai mereka justru terpapar. Dulunya mereka tidak ada yang meninggal. Sekarang malah banyak mereka yang meninggal. Saudara, enggak ada jaminan apapun dalam hidup ini. Tidak ada apapun jaminan dalam dunia ini. Hanya satu jaminan, Yesus Kristus yang berkuasa dalam diri kita. Ketika kita izinkan Yesus memerintah, ketika kita izinkan Yesus menguasai hidup kita, ketika senantiasa kita fokus kepada Tuhan, hanya di sanalah perlindungan yang aman saudara kasih. Untuk itu saudara kasih tetaplah melekat kepada Tuhan, jaga hati, jaga pikiran, jaga seluruh hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Sebentar kita baca firman Tuhan, Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Silakan dibaca Pak. Wahyu 3 ayat 10 demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sampai ayat 13, sampai 13. 11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. 13, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, puji Tuhan saudara. Ayat 10 saudara, tolong ditampilkan ayat 10. Dikatakan tadi di sana saudara, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Perhatikan, hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ada hari pencobaan. Dan pencobaan itu sama bagi seluruh dunia. Kalau masalah pencobaan, semua kita sudah melewati banyak-banyak pencobaan. Semua gereja Tuhan di seluruh bumi sudah melewati selama bertahun-tahun pencobaan demi pencobaan. Tetapi pencobaan yang di kitab Wahyu pasal 3 ini beda. Dikatakan di situ hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Perhatikan di sini, hari pencobaan atas seluruh dunia. Pencobaan yang sama. Jenis pencobaannya sama. Kalau selama ini pencobaan-pencobaan yang dialami anak Tuhan berbeda-beda. Yang satu mengalami rumah tangga. Yang satu menghadapi perekonomian. Yang satu menghadapi sakit penyakit.
Yang satu menghadapi sedang kasih karakter-karakter di sekeliling yang menyakitkan. Tetapi di zaman akhir, menjelang kesudahan zaman, hari pencobaan yang sama akan melanda seluruh bumi. Dan itulah yang sudah kita lihat terjadi. Seluruh bumi tanpa terkecuali. Negara majukah? Negara yang sedang berkembangkah? Atau negara yang tertinggalkah? Semua diperhadapkan kepada satu pencobaan. Yang kita lihat sekarang ini, pencobaan katanya pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Tanpa seorang pun yang boleh mengelak dari semua kenyataan. Bahkan terus diberitakan di dunia akan ada varian baru, akan ada varian baru, akan ada varian baru. Hanya di Indonesia kah? Di seluruh bumi, di seluruh dunia. Jangan menganggap karena Bapak Ibu sudah divaksin amankah? Gak jaminan. Tidak ada jaminan. Hanya jaminan. Hanya Kristus menjadi jaminan. Tidak ada menjadi kepastian apapun zaman sekarang ini. Apapun tidak bisa menjadi kepastian bagi kita. Tetapi firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan berkata, ada janji perlindungan, maka itulah yang jadi. Dikatakan di sini saudara, pencobaan itu pencobaan yang sama, pencobaan yang sangat besar dan sangat mengerikan akan diperhadapkan kepada semua manusia di dunia ini. Orang percayakah dia? Tidak orang percayakah dia? Orang besarkah dia? Orang kecilkah dia? Orang miskinkah dia? Orang kayakah dia? Semua hal yang sama diperhadapkan. Pencobaan yang sama diperhadapkan. Maka di zaman ini tidak ada waktu untuk membesarkan diri. Zaman ini tidak ada waktu untuk berbangga akan perkara-perkara yang lahiriah. Kalau zaman sekarang ini masih bangga dengan karir, masih bangga dengan harta, masih bangga dengan kepintaran, masih bangga dengan kehormatan di dunia ini, maka firman Tuhan berkata, tiba-tiba akan didatangi oleh celaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan yang sama datang atas seluruh dunia. Bukan pencobaan biasa, tapi pencobaan yang sangat besar dan pencobaan yang sangat mengerikan. Dan yang kita lihat sekarang sudah sangat mengerikan. Tetapi dibanding dengan yang dikatakan oleh nubuatan firman Tuhan, yang sekarang kengerian yang kita lihat belum seberapa. Akan terjadi kengerian-kengerian ke depan. Akan terjadi kengerian-kengerian yang sangat dahsyat, yang tidak terpikirkan oleh manusia, yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan, bahwa itu satu saat pasti akan terjadi. Dan apakah puncak pencobaan besar? Puncak pencobaan besar bukanlah sakit penyakit, wabah penyakit. Walaupun wabah penyakit yang mengancam nyawa itu sudah sangat menakutkan bagi seluruh bumi, termasuk bagi seluruh gereja Tuhan,
termasuk bagi semua hamba-hamba Tuhan, itu sudah sangat menakutkan dan sangat mencekam. Sampai banyak orang hanya sembunyi di rumah, tidak berani lagi keluar karena sangat menakutkan. Karena tekanan itu sangat besar. Tetapi tahukah Bapak Ibu, puncak tekanan yang dimaksud akhir zaman itu bukanlah sakit penyakit dan kematian. Puncak daripada pencobaan terbesar yaitu pemberian tanda binatang itu. Itulah puncak dari segala pencobaan. Tidak ada yang lebih besar masalah dari sini. Kalau ekonomi kita susah sekarang, mungkin masih ada harapan entah tahun depan, entah 5 tahun ke depan. Kalau kita masih gagal berbisnis hari ini, mungkin masih ada harapan, mungkin tahun depan Tuhan buka jalan. Kalau anak-anak kita bandal hari ini, masih ada harapan, mungkin tahun depan dia bisa diubah oleh Tuhan. Kalau suami kita jahat hari ini, masih ada harapan, bulan depan, tahun depan masih bisa dia diubah oleh Tuhan. Tetapi ini saudaraku, bukan hal yang main-main. Pemberian tanda binatang itu, saya tidak katakan sudah sekarang. Saya tidak katakan itu. Tetapi saya tidak tahu persisnya kapan itu diberi. Tetapi Tuhan sudah memberikan semacam simulasi bagi gereja Tuhan sekarang. Kapan itu tanda yang sesungguhnya saya tidak tahu. Entah sudah itukah, entah belum itukah, saya tidak bisa pastikan. Tetapi sudah yang kekasih, jangan anggap remeh di sini. Pemberian tanda binatang kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi, itulah pencobaan yang tertinggi. Itulah puncak daripada segala pencobaan. Kenapa? Kenapa ini menjadi puncak? Karena kalau diterima, kena murka Tuhan selama-lamanya. Siapa yang menerima tanda binatang itu akan minum dari cawan murka Tuhan selama-lamanya. Sekali sudah diminum, sekali sudah diterima tanda itu, tidak bisa lagi keluar. Tidak bisa lagi minta ampun. Tidak bisa lagi sudah kasih ada kesempatan kalau memang sudah tanda binatang. Tapi saya tidak katakan ya, sudah tanda binatang sekarang. Saya tidak katakan itu. Hanya Tuhan yang tahu itu. Tanya Tuhanmu masing-masing. Semua kita punya Tuhan. Tanya Tuhan masing-masing. Semua kita punya Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam nama Yesus, itu kalau diterima, ya udah enggak usah diterima. Kalau enggak diterima, tidak bisa ngapa-ngapain. Enggak bisa ke kantor, enggak bisa sekolah, enggak bisa penerbangan, enggak bisa naik kapal, enggak bisa naik mobil, enggak bisa beli bensin di Pertamina, enggak bisa buka toko, enggak bisa jualan di pasar, enggak bisa membeli apa-apa. Makanan persediaan yang di rumah pun akan dirampas kalau tidak menerima tanda itu. Itulah puncak. Kenapa sudah yang kekasih? Supaya kita menjadi percaya. Sekarang sudah diperhadapkan kepada kita. Masihkah kita berkata, oh itu tidak benar. Itu hanya dongeng firman itu. Itu hanya hayalan belaka. Banyak orang Kristen selama ini datang ke gereja. Tujuan hidupnya hanya supaya rumah tangganya dipulihkan. Hanya supaya perekonomiannya dipulihkan. Hanya supaya sakit penyakitnya disembuhkan. Tetapi bukanlah tujuan hidupnya. Supaya sampai kepada kekekalan. Kepada sorga yang kekal.
Kalau tujuan dalam pengiringanmu akan Tuhan hanya yang di dunia ini saja, firman Tuhan berkata, maka engkaulah orang yang paling malang di antara seluruh manusia yang ada di muka bumi. Kalau hanya sebatas pengiringanmu, mengiring Tuhan di dunia ini, supaya aman hidupmu, supaya lancar ekonomimu, supaya kau terhormat, supaya penyakitmu sembuh, supaya rumah tanggamu pulih. Kalau hanya sebatas itu pengiringanmu akan Tuhan, maka saudara orang yang paling malang di antara seluruh manusia yang ada di muka bumi. Saudara kekasih dalam nama Yesus, saya sangat bersyukur luar biasa. Tuhan adakan, Tuhan izinkan terjadi semua yang terjadi di bumi saat ini. Kalau mungkin mendadak pada waktu itu datang, saya pastikan mungkin saya tertinggal. Tetapi lewat keadaan-keadaan ini sudah kasih, membuat saya matang mengerti, oh ya Tuhan, memang dunia ini rupanya tidak ada menjadi apapun yang harus dibanggakan. Tidak ada dunia ini rupanya yang menjadi tempat perlindungan. Apapun itu, sebanyak apapun harta yang kita miliki, ternyata enggak bisa jaminan apapun dalam hidup kita. Banyak orang di dunia ini, enggak usah orang dunia yang saya bicarakan ini, banyak anak-anak Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak para pelayan, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak para gembala-gembala hilang damai sejahtera, bertengkar satu dengan yang lain hanya untuk merebut apa yang disebut, apa yang di dunia ini, entahkah jabatankah, entahkah itu uangkah, entahkah apakah. Sampai tidak sedikit banyak di antara yang menyebut diri hamba-hamba Tuhan berperkara di pengadilan, mempermalukan nama Tuhan karena untuk merebut apa yang disebut kesenangan di dunia. Tetapi hari ini menyadarkan kita semua, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, bukan hanya para pelayan, menyadarkan setiap orang yang benar-benar mempercayai sorga itu ada. Menyadarkan setiap orang percaya yang benar-benar berharap masuk ke sorga. Inilah dia benar-benar penggenapan firman Tuhan. Kalaupun bukan itu, puji Tuhan. Tetapi bukankah sudah semakin mendekati yang disebut tanda binatang itu? Kalau banyak orang berkata tidak ada kaitannya, kalau bukan itu mungkin saya terima. Tapi kalau tidak ada kaitannya saya tidak percaya. Tidak mungkin tidak ada kaitannya. Kenapa percis seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu? Kenapa percis seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan? Semakin mengarah mendekat, semakin mengarah mendekat. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini memang bukan pilihan yang mudah. Ini bukan pilihan yang mudah. Saya sudah bilang tadi, ini puncak daripada segala pencobaan. Ini puncak dari segala pencobaan. Kalau hancur belur karirmu sekarang, itu belum puncak pencobaan. Karena masih ada keabadian di sorga. Menderita kita di dunia, masih ada kekekalan di sorga. Tetapi ini adalah puncak dari segala pencobaan. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan saudara, ini memang bukan pilihan yang mudah. Ketika tanda binatang itu nanti diberi, itulah ujian akhir bagi semua orang percaya. Biasanya ujian akhir itu ujian yang paling sulit. Ujian akhir.
sudah lulus menghadapi banyak-banyak ujian. Tetapi ada ujian akhir. Kalau tidak lulus ujian akhir, kalau misalnya seorang mahasiswa yang mau mengambil gelar sarjana, walaupun setiap semester dia lulus, setiap semester dia lulus, setiap semester dia lulus, tetapi ujian akhir, ketika dia menyusun skripsi, dia tidak lulus, dia tidak akan berhak di wisuda. Demikian juga ujian akhir ada diberikan Tuhan kepada seluruh anak-anak Tuhan. Luluskah menghadapinya atau tidak? Mungkin kalau melewati masalah selama ini kita dikucilkan, mungkin sudah lulus sebagian. Ditolak, kita sudah lulus. Tidak ada uang mau dibelanjakan, mungkin sudah lulus dengan sukacita. Tidak ada pekerjaan, mungkin kita lulus. Tetapi ini puncak. Puncak daripada cobaan itu, saudara. Puncak daripada segala sesuatu pilihan yang sangat terberat. Ujian akhir yang sangat berat bagi gereja Tuhan, saudara. Kenapa ujian akhir yang sangat berat? Tidak mudah. Kalau hanya kita dikucilkan, ya udahlah, masih banyak sahabat kita yang lain. Masih banyak anak-anak Tuhan. Jadi makanya saudara, kalau ujian yang kecil pun enggak lulus, saya ragu. Apalagi menghadapi antikris, enggak mungkin saudara lulus. Kalau hanya dikucilkan di dunia ini saja saudara tidak lulus. Kalau masih ditolak oleh keluarga saudara tidak lulus. Kalau tidak dihormati saudara enggak lulus. Dikucilkan STM saudara enggak lulus. Karena kebenaran. Saya ragu saudara menghadapi antikristus. Menghadapi ujian akhir itu bukanlah yang gampang. Kenapa? Mempertaruhkan seluruh hidup kita. Seluruh apa yang ada pada kita, seluruh kenyamanan, seluruh kesenangan. Coba saudara, kalau nggak bisa bekerja, bagaimana? Kalau nggak bisa kemana-mana, bagaimana? Berat. Siapa bilang nggak berat? Kalau nggak bisa berjual beli, beratkah? Ya berat. Siapa bilang nggak berat? Makanya dikatakan firman Tuhan, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun yang selamat. Karena sangat berat. Sangat berat. Itu berat Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, dunia ini akan menuju dikendalikan oleh roh kegelapan. Dikendalikan oleh roh si jahat. Itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Sebentar kita baca. Yesaya pasal 60 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Ini sudah jauh sebelumnya dikatakan oleh firman. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi Indonesia. Bukan. Kegelapan menutupi bumi. Seluruh bumi akan ditutupi oleh kegelapan. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan akan menutupi bumi Bapak Ibu. Kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi ada janji yang luar biasa.
Di tengah kegelapan dan kekelaman itu, orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang berpadanan dengan firman, orang yang mengikuti Tuhan dalam ketaatan, janji firman Tuhan, terang Tuhan terbit atasmu. Amin. Jadi kita nggak takut. Walau kegelapan menutupi bumi ini, seluruh kekelaman menutupi bangsa-bangsa, jangan pernah panik. Jangan pernah takut. Masih ada sinar terang Kristus yang menyinari kehidupanmu. Makanya selalu melekat kepada Tuhan. Di mana ada terang, kegelapan akan menyingkir. Ketika hidupmu ada di dalam terang, kegelapan tidak bisa mendekat di kemah kediamanmu. Ketika engkau ada di dalam terang itu, kegelapan akan menjauh dari hidupmu. Kegelapan akan menjauh dari rumahmu. Kegelapan akan menjauh dari rumah tanggamu. Kegelapan akan menjauh dari pekerjaanmu. Itu tidak akan mengenai engkau. Selalu berada di dalam terang. Berada di dalam terang itu adalah satu jaminan perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Keluar dari terang, habis. Berani saudara keluar dari terang di zaman sekarang ini, habislah saudara ditelan oleh pengaruh-pengaruh dari si jahat, oleh pengaruh-pengaruh roh kegelapan yang sudah bekerja sangat luar biasa. Kalau setan bekerja luar biasa, anak-anak Tuhan lebih lagi harus bekerja luar biasa di dalam terang. Jangan menjadi tidur. Ya sudahlah, Tuhan mau datang tidur aja seharian. Karena ada kata firman Tuhan, 2 orang di tempat tidur, 1 terangkat, 1 tinggal. Kalau kira-kira tidur karena kemalasan, tinggal. Tetapi kalau tidur untuk memulihkan tenaga kita yang sudah capek, itu bagus. Ketika tidur pun saudara diangkat juga. Amin. Jadi bukan waktu bermalas-malasan saudara. Justru kita harus bekerja segiat-giatnya. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, hanya orang yang membungakan talenta itulah ketika tuannya datang. Yang dikatakan oleh Tuhan itu, sahabatlah hambaku yang setia, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Kalau enggak kita kerjakannya, talenta yang diberi kepada kita. Kalau kita kerjakannya, tugas yang diemban Tuhan kepada kita. Kalau enggak kita maunya hidup di dalam terangnya. Kalau kita enggak maunya bersekutu dengan dia, tidur-tiduran kita, ya udahlah. Toh Tuhan mau datang, udahlah. Yang penting aku ke gereja, udahlah. Bawa hidup sehari minggu datang, sehari minggu datang. Tapi enggak ada gairah mencari Tuhan. Enggak ada gairah bersekutu dengan Tuhan. Enggak ada gairah melakukan firman. Ya tinggallah. Dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 1, silakan dibaca Pak. 1 Yesaya 60 tadi. Ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah, menjadi teranglah. Di manakah kita menjadi terang? Di tengah kegelapan. Jangan hanya terang di dalam terang. Kalau terang di dalam terang itu jadi silau. Tapi di manakah terang itu berguna? Di dalam gelap. Anak-anak Tuhan, jadilah terang di dunia sana. Jadilah terang di dalam pekerjaanmu. Jadilah terang di mana kita tinggal. Jangan kita menjadi sandungan. Jadi terang. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Tolong jangan dimati-matikan. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Dikatakan oleh firman Tuhan, bangkit. Menjadi teranglah sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di tengah-tengah kegelapan ini, di tengah kekelaman ini, di tengah-tengah krisis ini, biarlah hidup kita tetap menjadi berkat. Haleluya. Haleluya.
pakai senjata yang diberi oleh Tuhan. Kalau tidak memakai senjata selengkap senjata yang diberi Tuhan, kalah. Kita tidak bisa menjadi terang nanti. Semua orang sakit, kita juga sakit. Di mana terangnya? Semua orang hancur, kita juga hancur. Di mana terangnya? Dikatakan oleh firman Tuhan, bangkitlah, menjadi teranglah. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi terang? Pakai seluruh perlengkapan senjata Kristus yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Perangi musuh-musuh kita setiap hari untuk tidak bisa mendekat di kemah kediaman kita. Di tengah-tengah krisis, tetap percaya Tuhan, Jehovah Jireh, tampil dalam hidup kita. Tuhan yang menyediakan. Semua serba kesulitan di sana sini. Semua serba kekurangan di sana sini. Saya masih percaya di tengah kesulitan itu masih Tuhan bekerja sebagai namanya Dia Tuhan Jehovah Jireh. Dia sanggup mencukupkan apa yang kita perlu. Mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tetap percaya. Jangan takut. Hari-hari ini bukan kita dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Aku ngarotan dah, aku. Bukan. Tapi lebih erat bersekutu dengan Tuhan. Pandang Tuhan kita yang lebih besar dari segala roh yang bekerja di dunia ini. Amin. Kalau mata kita tertuju kepada musuh, kita menjadi lemah. Tetapi kalau mata kita tertuju kepada Tuhan kita yang besar, kita menjadi kuat. Kalau hanya mata kita tertuju kepada antikris, ketakutan. Aduh, roh antikris. Aduh, roh antikris. Pandang kepada Tuhan kita yang besar. Yesus Tuhan yang pegang kendali kekuasaan. Perlindungan ada di tangannya. Makanya berlindung kepadanya. Kalau kita memang keluar dari hadiratnya, kalau kita keluar dari jalannya, kalau kita keluar dari janji-janji Tuhan itu, dari setiap apa yang difirmankan itu melenceng, hidup dalam daging, hidup dalam duniawi, hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, maka kita akan dimangsa oleh roh antikris. Tetapi sudah kasih, saya diteguhkan oleh Tuhan. Tenang dalam perlindunganku. Kau aman di dalam kepak sayapku. Tidak ada apapun yang membahayakan. Kecuali kita sudah ditentukan untuk martir. Kata firman Tuhan seperti itu. Kalau sudah ditentukan untuk dimakan pedang, ditentukan untuk dibunuh, itu nggak bisa dielakkan. Ya udah terima aja. Ada memang yang sudah ditentukan untuk martir. Ada sudah ditentukan mati oleh pedang. Ada memang sudah ditentukan untuk darahnya tercurah. Oleh karena kebenaran. Dari sejak dulu banyak orang martir. Tetapi itu tidak semua. Tetapi kalau kita itu orangnya, ya terima. Maka sebenarnya tidak ada apapun yang membuat kita untuk takut mengambil keputusan, saudara kekasih. Di dalam zaman sekarang ini. Tidak ada apapun yang membuat kita takut. Karena ada janji perlindungan dari Tuhan. Sekali lagi kita baca Wahyu 3:10. Demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dikatakan di sini saudara, tadi kita sudah belajar, seluruh dunia mengalami pencobaan yang sama. Seluruh dunia mengalami pencobaan yang sama.
Dan pencobaan itu pencobaan yang sangat mengerikan. Puncak daripada pencobaan itu sangat mengerikan. Tetapi ada janji perlindungan Tuhan. Dikatakan di sini, karena engkau menuruti firman-Ku. Siapakah yang berhak menerima janji perlindungan itu? Kepada siapakah janji perlindungan itu? Bukan kepada setiap orang Kristen. Bukan kepada setiap yang bergelar anak Tuhan. Bukan kepada setiap yang bergelar pendeta. Bukan setiap orang yang bergelar hamba Tuhan. Kepada siapakah janji perlindungan itu? Dikatakan jelas oleh firman Tuhan. Yang menuruti firman Tuhan. Yang menuruti firman. Kalau selalu belajar membangkang kepada firman. Tidak mau taat kepada firman. Setiap firman yang didengar selalu dia ngoceh di dalam hatinya. Tidak berkata-kata, tapi dalam hatinya selalu berontak. Setiap didengar kebenaran firman, selalu dia mencari ayat yang lain untuk membela. Selalu dia membenarkan diri. Ini bukan taat, saudara. Dikatakan yang menuruti firman-Ku. Tuhan tidak butuh orang yang mengetahui banyak firman, tapi tidak menuruti. Yang dicari oleh Tuhan, orang yang menuruti firman Tuhan. Belajar taat. Di dalam ketaatan ada keajaiban. Di dalam ketaatan ada mujizat. Di dalam ketaatan ada berkat yang berlimpah. Di dalam ketaatan ada perlindungan yang sempurna. Di dalam ketaatan mata rohani terbuka kepada Tuhan. Di dalam ketaatan membuat kita semakin kita menikmati keindahan di dalam hadirat Tuhan. Semakin kita membangkang, semakin jauh dari berkat. Semakin kita membangkang, semakin kita kekeringan. Semakin kita membangkang, semakin kita kekeringan di dalam segala hal. Termasuk persekutuan kita. Termasuk damai sejahtera kita kering. Sukacita kita kering. Sampai kita merasa kehampaan. Kalau kita sudah sampai di titik kehampaan hidup, kembalilah ke jalan Tuhan. Mungkin banyak firman yang kita abaikan. Mungkin persekutuan kita abaikan dengan Tuhan. Mungkin pikiran kita terlalu banyak diisi oleh dunia. Makanya hingga satu saat ada kehampaan. Sebab yang mengisi hati ini dari kekosongan, tidak bisa apapun di dunia ini mengisinya. Ada satu yang kosong di dalam hati manusia itu. Yang tidak bisa diisi oleh harta. Yang tidak bisa diisi oleh jabatan. Yang tidak bisa diisi oleh banyaknya sahabat. Hanya diisi oleh satu. Hadirat Tuhan. Hanya diisi oleh satu, Yesus Kristus ketika masuk di dalam. Ketika kita isi dia, kita tempatkan dia di dalam tahta hati itu. Disitulah kita merasakan sukacita penuh, kebahagiaan penuh. Bapak Ibu Saudara, menuruti firman akan ada janji perlindungan. Yang kedua, tekun menantikan Tuhan. Tekun menantikan Tuhan. Apa arti menanti, saudara? Di dalam penantian, biasanya banyak hal yang dipersiapkan. Katakanlah kita mau pesta.
Misalnya ada anak kita mau menikah. Sudah kita tentukan tanggalnya. Tanggal 25 Desember 2021 contohnya. Tentunya mulai dari bulan Oktober kita sudah mulai rancang-rancang apa kira-kira yang dipersiapkan untuk itu. Tidak ada orang berpesta dirancang hanya satu hari. Pesta tanggal 21, tanggal 25 Desember, dirancang tanggal 24 Desember, tiba-tiba di situ disebarkan undangan semua, enggak ada itu. Enggak ada. Orang yang mau berpesta itu minimal 2 bulan saya perhatikan banyak orang sudah dipersiapkan. Dan kebanyakan 6 bulan kalau pesta pernikahan sudah disiapkan. Bahkan ada 1 tahun. Asaboy sempat balga pinahani. Mulai madipahan pinahan. Asaboy potongan pas hari pestai. Nah, kan banyak seperti itu. Dipersiapkan sampai 1 tahun. Nah, kalau udah dipersiapkan itu, makin dekat dia, semakin serius dia mempersiapkan. Mulai hira-hira dong dope anak bulan naik atau yang memersogo pisang dope. Tiba udah 3 bulan lagi. Wah, masih makin conok. Dope, mulai dipersiapkan. Nah, tetapi yang sangat genting-gentingnya udahlah nanti masih bisa mungkin. Masih agak tenang. Tapi kalau sudah mendekati hari H, sudah itu bulannya, sudah di bulan itu, tentunya lebih maksimal bekerja. Kalau mau mempersiapkan pesta, betul doh Pak Sipra? Betul doi? Ala Pak Sipra yang mengalami mempersiapkan pesta. Karena bukan orang tuanya yang mempersiapkan pestanya, dia sendiri. Jadi dia heboh ya kan? Udah ini bulannya. Sebelum tiba bulan itu, ngalaman nuku catering tusan. Alaman nuku salon. HP leleng dope mana salon dah. Aling mah jole hubungi jo per salon. Ay hubungi jo per kamera. Ay banjar jo. Unang sang habisan nonon. Walaupun sebenarnya masih lama. Semakin dekat, semakin dipersiapkan. Semakin dekat, semakin matang persiapan. Bahkan kalau sudah 2 minggu lagi hari H pesta, biasanya mempelai wanita mulai luluran. Iya kan Mak Sipra? Mulai luluran. Asa sauna bagakan not dipestai. Nah, saudara kekasih, tetapi banyak orang percaya tidak mempersiapkan hari kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Tidak ada sesuatu yang mulai dia lakukan bekerja keras untuk menyongsong pesta itu. Karena hari kedatangan Tuhan itu pesta yang besar. Jangan dulu hanya saya katakan dulu, selama ini kita sudah belajar bagaimana sakitnya antikris datang. Tetapi saya mau ceritakan dulu bagaimana mulianya hari kedatangan Tuhan. Pada saat hari kedatangan Tuhan, itu pesta yang sangat besar. Tidak pernah pesta di dunia ini seperti itu, saudaraku. Tidak ada pesta seperti itu. Betapa meriahnya pesta itu. Dihadiri oleh ribuan para malaikat. Pintu-pintu gerbang terbuat dari emas semua. Masih pintu gerbang belum bisa masuk. Untuk menyongsong pesta itu. Kalau kita kira-kira tahu Tuhan sudah mendekat datang, apa menjadi persiapan kita? Jadi kalau masih biasa-biasa persiapan kita, ya udah berdoa. Yang doa tetap ngantuk-ngantuk. Yang ibadah tetap malas. Yang malas ibadah tetap malas ibadah. Yang ngantuk-ngantuk berdoa tetap ngantuk-ngantuk berdoa. Yang kebencian tetap ada kebencian. Yang mencuri masih tetap mencuri. Yang pikiran najis masih tetap pikiran najis. Kalau seperti ini dipastikan engkau tinggal. Dikatakan oleh firman Tuhan, tekun menantikan Dia. Tekun menantikan.
Sotung sangaro, kira-kira seperti itu. Ya. Kan kita pernah kedatangan tamu kan? Misalnya janji tamu kita datang jam 2. Mau menjamu tamu makan. Karena biasanya nggak ada teman saya membantu kalau datang tamu hamba Tuhan. Misalnya acara forum. Jam 4 pagi saya sudah bangun untuk masak. Udah masak jam 9 misalnya. Kan belum mulai. Apalagi yang kurang ya. Oh ini masih kurang bersih. Oh ini masih kotor. Oh ini masih begini. Oh ini masih begini. Nah, masih ada waktu 5 menit lagi sudah mulai mau datang mereka. Tinggal 5 menit lagi. Masih kita berpikir apalagi ya. Apalagi yang kurangnya. Apalagi yang kurangnya sebelum datang teman-teman. Demikian juga kita mempersiapkan hari kedatangan Tuhan. Rajin mengoreksi hati. Jangan merasa sudah sempurna. Jangan merasa. Yang merasa ini yang parah. Merasa sudah siap tapi belum siap. Nah, merasa sudah siap tapi belum siap. Saudara kekasih, saya terus diingatkan. Oh iya, ternyata belum siap. Oh ini, oh iya. Oh, ternyata belum siap. Saudara kekasih dalam nama Yesus, tekun menantikan Tuhan. Kalau kita enggak menantikan Tuhan, enggak mungkin kita terangkat. Hanya yang menantikan Tuhan. Arti menantikan itu percaya Tuhan mau datang. Kalau enggak percaya Tuhan mau datang, enggak tahu-tahu kita itu. Entah 1000 tahun lagi nih itu, entah kapan itu, enggak tahu kita itu. Udahlah, hiduplah padanya, hiduplah seperti biasa. Ketika tiba-tiba Tuhan datang, kita tidak terangkat. Hanya orang yang sedang menantikan Dia. Hanya orang yang sedang berjaga akan kedatangannya. Ketika tiba-tiba datang, itulah yang disingkirkan. Tekun menantikan Tuhan artinya hidup senantiasa berjaga-jaga. Tekun menyembah Tuhan. Perkatakan selalu firman-Nya dan selalu tertanam di dalam firman. Takut kita keluar dari firman. Di dalam hati kita selalu berkata, pegang erat tanganku Tuhan. Ingatkan aku. Kapan engkau datang? Jangan sampai biarkan aku terlelap ya Tuhan ketika engkau datang. Buat rohku selalu terjaga. Buat hatiku selalu terjaga ya Tuhan. Kapan engkau datang? Entah kapanpun engkau datang Tuhan, buat aku terjaga. Buat hatiku selalu terjaga Tuhan. Itu orang yang menantikan Tuhan. Sambil berjalan, sambil memasak, sambil bekerja, sambil jualan, sambil di gereja, sambil di mana-mana. Hati kita selalu berkata, Tuhan jangan lepaskan aku. Tuhan pegang erat tanganku. Genggam hidupku Tuhan. Tetapi jangan katakan genggam hidupku Tuhan. Pegang tanganku Tuhan. Tapi sengaja melakukan dosa. Sengaja melakukan dosa. Kalau masih ada keinginan, hanya keinginan ini belum dipraktekkan. Kalau masih ada keinginanmu melakukan hal yang najis, melakukan yang kotor, merenungkan pikiran-pikiran yang tak senonoh. Kalau masih ada itu bercokol di dalam pikiranmu, meraunglah di kaki Tuhan. Jangan-jangan sudah termaterai menjadi milik antikris. Yang termaterai itu saudara pikiran. Hidup kita yang termaterai. Jadi sebenarnya bukan tanda itu yang harus ditakuti. Materai pikiran. Materai hidup. Kalau memang hidup kita sudah selalu berpadanan kepada firman. Hidup kita selalu berpadanan kepada rencana Tuhan. Hidup kita selalu berpaut kepada hadirat Tuhan. Saya percaya kapan tanda itu diberi,
roh kita akan nangkap, roh kita akan mengerti, roh kita akan tahu kapan Tuhan itu datang, kita akan tahu. Karena Tuhan itu datang seperti pencuri di malam hari. Itu bagi mereka yang ada dalam kegelapan. Tuhan itu tidak datang seperti pencuri pada malam hari bagi orang yang intim dengan Tuhan. Amin. Tuhan tidak datang seperti pencuri pada malam hari bagi orang yang selalu intim dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan menyembunyikan semua rencananya, semua rancangannya kepada orang yang melekat kepada Tuhan. Terbukti ketika Tuhan mau menunggang balikan Sodom dan Gomora. Apa kata Tuhan? Akan kusembunyikan rencanaku ini kepada hambaku Abraham yang selalu menukarkan hatiku. Maka Alkitab berkata, Tuhan tidak sanggup menahan, merahasiakan rencananya kepada Abraham. Lalu Abraham berfirman kepada Abraham, Abraham, aku akan tunggang balikan Sodom dan Gomora. Kenapa kepada si Abraham diberitahu? Karena selalu Abraham melekat kepada Tuhan. Kenapa bukan kepada Lot? Sementara Abraham tidak tinggal di Sodom dan Gomora. Abraham tidak tinggal di Sodom dan Gomora. Yang mau ditunggang balikan itu Sodom dan Gomora. Yang ada di Sodom dan Gomora adalah Lot. Tetapi Lot tidak mendengar suara itu. Lot tidak mengerti akan apa yang akan kelak terjadi. Karena mata Lot tertuju kepada dunia. Tetapi karena Abraham yang membela Lot, Lot diselamatkan. Demikian juga kita. Akan apa yang sedang terjadi? Kepada orang yang peka mendengar suara Tuhan, yang rajin membina hubungan yang intim dengan Roh Kudus, kepadanya lah Tuhan berbicara demi keselamatan keluarganya. Jadi kalau masih ada di antara satu keluarga itu yang peka mendengar suara Tuhan, masih keluarga yang berbahagia. Masih ada yang mendengar suara Tuhan. Bagaimana kalau satu keluarga itu tuli rohani semua, asli semua tuli rohani, tidak satu pun yang peka mendengar suara Tuhan, binasalah keluarga itu. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau masih sendiri ibu-ibu yang masih melekat bersekutu dengan Tuhan, gak usah patah semangat. Lanjutkanlah demi keselamatan keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Lanjutkan saudaraku. Jangan pernah menyesal. Jangan katakan kok cuman aku. Kok cuman aku yang berdoa. Lanjutkan saudara. Tetap bergumul di hadapan Tuhan. Demi keselamatan keluarga kita. Semakin bertajamlah telinga rohani kita. Mendengar suara Tuhan saudara. Walaupun Lot sedikit-sedikit masih duniawi. Karena masih ada Abraham yang membela. Maka selamatlah Lot. Walaupun istrinya tidak terselamatkan. Sebenarnya udah selamat. Tapi menoleh ke belakang. Begitu juga nanti untuk penerimaan tanda itu. Tahu dia sebenarnya itu firman. Di dalam hatinya teguh. Diteguhkan oleh Roh Kudus. Ada dia pimpinan Roh Kudus di hatinya meneguhkan. Tapi ketika dia menoleh ke belakang. Apa itu menoleh? Ketika diperhadapkan. Gak bisa bekerja. Gak bisa menjual. Gak bisa membeli. Gak bisa sekolah. Gak bisa ke kantor. Gak bisa naik pangkat. Gak bisa terima gaji. Batoi mak dapat labuhai. Berkasih karunia ma Tuhan. Menoleh ke belakang. Tapi sekarang jangan ikuti. Tidak cukup sekarang hanya ajaran dari mimbar ini, enggak cukup. Harus kita tanya sendiri kepada Tuhan. Biar roh kita sendiri yang menangkap. Hanya Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Karena saya yakin kalau kita bertanya dengan segenap hati kepada Tuhan, pasti Tuhan berbicara.
Tuhan dengan segenap hati. Jadi di dalam mengambil keputusan dan menerima tanda binatang itu nanti, tidak ada waktu untuk bertanya kepada siapapun. Itu hanya kita tanya diri kita sendiri. Hati nurani kita. Sebentar kita baca dulu saudara. Wahyu pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah, dikatakan saudara, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Ada kesusahan. Saudara dan sekutu dalam kesusahan. Pada waktu itu, Yohanes, itu tidak secara kebetulan ya. Di kitab Wahyu ada. Pada waktu itu Yohanes terbuang jauh di satu pulau yang terpencil, yang tidak berpenghuni penduduk. Itulah namanya Pulau Patmos. Jauh dari semua di mana banyak orang. Tidak ada berpenghuni Pulau Patmos pada waktu itu. Tetapi di sanalah Yohanes terbuang pada saat itu. Hanya dia bergaul dengan Tuhan. Dikatakan oleh Yohanes, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Di dalam mengiring Tuhan banyak kesusahan. Jadi kalau saudara tidak siap memikul kesusahan dalam mengiring Tuhan, saudara tidak mungkin bertahan. Banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Tetapi sudah kasih, yang bertahan menanggung kesusahan tidak banyak. Saudara sekutu dalam kesusahan. Berarti perlu bersekutu antara sesama anak-anak Tuhan yang berdiri kokoh di atas firman. Karena siapapun kita, seorang diri tidak sanggup bertahan. Jangan saudara berkata, sahalakku bejabu boy do kuat tahu. Berdoa dari jabu sahalakku. 5 jam mau berdoa. 5 jam aku 1 hari berdoa. Tanpa mereka, tanpa siapapun aku kuat. Itu tidak mungkin terjadi. Saudara tidak lebih kuat dari para rasul yang pertama. Semua mereka butuh teman bersekutu. Makanya kita bersekutu di dalam satu ibadah penggembalaan. Di mana ada ditaburkan firman untuk menggembalakan kita. Di mana ada ditaburkan kebenaran yang mengubah, mengoreksi hidup kita. Makanya kita perlu bersekutu di dalam doa-doa. Makanya di tempat ini, dalam penggembalaan ini, ada diadakan doa syafaat. Kalau tekun kita menghadiri doa syafaat ini, saya percaya saudara akan menjadi lebih kuat. Bersekutu dengan sesama yang kuat rohnya dengan Tuhan. Jangan lebih banyak bersekutu dengan orang yang duniawi. Jangan lebih banyak bersekutu dengan orang yang selalu tidak percaya kedatangan Tuhan. Jangan bersekutu dengan orang yang selalu menyimpan kepahitan. Biasanya orang yang selalu bergaul dengan orang yang menyimpan kepahitan akan ditarik orang-orang yang sama dengan dia, sama-sama kepahitan, barisan sakit hati. Jangan selalu hadiri kumpulan barisan sakit hati. Di sana ada kematian. Di sana ada kekeringan. Di sana ada kutuk. Tetapi bersekutulah dengan orang yang mencintai Tuhan.
dengan rohnya yang selalu menyala buat Tuhan. Bersekutulah dengan orang yang tekun menyembah Tuhan. Bersekutulah dengan orang yang menjaga hidupnya benar. Menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Supaya kita menjadi kuat. Kami menghimbau seluruh sidang jemaat Tuhan. Hadirlah di doa syafaat. Jangan hanya para pelayan. Saya tidak tahu entah pelayan ini pun datang hanya karena kewajiban. Karena terpaksa semua yang melayani harus datang doa. Entah gara-gara itu mereka datang atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi kalau keinginan kita ingin bersekutu dalam kesusahan. Adanya kesusahan, sangkal diri. Di rumah kan enak-enak. Sambil minum kopi, minum jus. Nonton film sinetron. Nonton film Korea. Apalagi lebih sadis lagi masih ada nonton Smackdown. Ini sadis ini kalau masih ada anak Tuhan nonton Smackdown. Makanya jadi keras. Tanpa disengaja temannya bisa ditinju. Karena hanya menonton pemain tinju kan. Makanya anak-anak orang-orang tua perhatikan apa yang ditonton anak kita. Kalau dia suka menonton Smackdown, lihatlah caranya keras. Dituncang nanti temannya tiba-tiba. Dipukul temannya keras-keras. Karena apa sudah? Itu biasa yang ditonton. Nah, memang ada sangkal diri. Ini datang doa syafaat, dingin lagi. Harus keluar lagi dari rumah. Capek lagi tenggorokan. Di rumah bisa enak-enak. Bisa ngobrol-ngobrol di Facebook. Bisa ngobrol-ngobrol di WA. Ini harus doa. Udah datang pun berdoa, udah mulai ngantuk. Dipaksa doa terus. Karena kalau pikiran duniawi datang, tentunya pasti ngantuk-ngantuk. Tetapi kalau pikirannya tertuju kepada Tuhan, saya pastikan tidak ngantuk berdoa. Kecuali kalau kurang enak badan. Ada memang kalanya kurang enak badan atau keletihan. Sudah sangat lelah, sangat letih, banyak melakukan aktivitas seharian. Letih, capek. Ada kalanya, memang ada kalanya ngantuk. Ya. Semua kita belum berbadan besi. Jadi masih bisa ngantuk. Amin. Haleluya. Tapi jangan lebih banyak ngantuknya lah. Jadi kalau di zaman sekarang ini saudara, ya harus lebih banyak bangkit kita, ya untuk bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan di sini, saudara sekutu dalam kesusahan, saudara sekutu dalam kerajaan. Jangan dikeluarkan ya, tetap dibaca. Aku Yohanes saudara sekutumu dalam kesusahan. Saudara sekutu dalam kerajaan. Banyak persekutuan. Masih sebatas persekutuan dalam kesusahan banyak. Sepenanggungan artinya, sependeritaan. Kalau mau makan mie semua. Walaupun diutang bayar. Demi membahagiakan teman-teman. Itu penderitaan kan? Walaupun utangnya masih banyak, pokoknya traktirlah sana sini. Demi menenangkan sahabat. Persekutuan ini masih banyak, itu masih ada, ya, di mana-mana. Misalnya persekutuan STM. Itu kan ada kesusahan, satu penderitaan di sana. Walaupun tidak ada uang kita, kalau ada kemalangan, kalau sudah ditentukan 100.000 per keluarga, harus dibayar. Padahal uang gak ada. Harus, sudah kewajiban persekutuan dalam kesusahan. Tetapi persekutuan kita bukan hanya persekutuan dalam kesusahan. Persekutuan dalam kesusahan, persekutuan dalam kerajaan. Fokusnya harus kepada kerajaan sorga. Kalau persekutuan di dunia ini, muaranya bukan kepada kerajaan sorga, itu tidak bermakna. Persekutuan yang bermuara kepada kerajaan sorga, yang mengarahkan diri bagaimana supaya masuk ke dalam kerajaan itu, yang mengarahkan diri bagaimana supaya sejalan kita dengan kerajaan sorga itu.
Kalau tujuan hidup kita mau ke sorga, patuhilah rambu-rambu menuju kepada sorga. Sama seperti di dunia ini. Kalau kita warga negara Indonesia, ya patuhilah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pakai KTP, pakai SIM, bayar pajak. Pajak dari segalanya. Pajak penghasilan, pajak kendaraan, pajak rumah, pajak ini. Bayar. Itu sudah peraturan di negara kita. Kalau tidak siap melakukannya, ya angkat kaki dari Indonesia. Kan begitu saudara. Tetapi saudara kekasih, memang tidak semua perintah ini banyak diperalat orang. Taat kepada pemerintah. Jadi kalau dibilang pemerintah sembahlah Tuan Agung, sembahlah patung binatang, haruskah disembah? Jadi di sini kita harus bijaksana, memilah yang mana perlu taat kepada pemerintah, yang mana di luar daripada yang harus ditaati. Tunduklah kepada suamimu dalam segala hal, kata firman Tuhan. Tetapi tetap sesuai dengan firman. Kalau suamimu melarang jangan ibadah, enggak perlu tunduk. Walaupun kata firman Tuhan tunduklah kepada Tuhan. Tunduklah kepada suami. Kalau dilarang beribadah jangan tunduk. Kalau dijual misalnya istrinya untuk mendapatkan uang, enggak usah tunduk. Tunduknya ada batasnya. Selama tidak bertentangan dengan iman kita. Kalau sudah bertentangan dengan iman kita, siapapun tantanglah. Siapapun gak usah ditaati. Pendeta pun gak usah ditaati. Gembala pun gak usah ditaati. Kalau yang diajarkan itu sudah menyimpang dari firman, gak perlu ditaati siapapun. Kalau sudah menyimpang daripada firman. Dikatakan di sini saudara, saudara sekutu dalam kesusahan, saudara sekutu dalam kerajaan, dan saudara sekutu dalam ketekunan menantikan Yesus. Amin saudara. Saudara sekutu menantikan Yesus datang kali yang kedua. Inilah kita yang perlu bersekutu lebih intim, lebih banyak. Perbanyak bersekutu dengan teman-teman yang satu iman, yang satu roh, yang satu iman, yang sama-sama roh menyala. Kalau lagi redup rohmu, jangan cari orang yang redup, cari orang yang menyala supaya ketularan nyala apinya. Amin. Jangan malah lagi kita dingin, dicari yang dingin, ya tambah membeku lah. Ya, kalau kita lagi dingin, cari api supaya panas. Jangan udah dingin, cari lagi yang dingin, tambah beku, dimasukkan di kulkas. Enggak. Tetapi kalau sudah dingin rohani kita, cari dulu siapa yang menyala ya supaya bangkit dulu aku. Lagi redup imanku. Nah, bersekutu bersama-sama. Di situ kita akan dikuatkan. Sedikit lagi. Sabar dulu Bapak Ibu, sedikit lagi. Amsal 8 ayat 17. Silakan Amsal 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Tuhan mengasihi orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang tekun mencari Dia akan mendapatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, enggak usah kita baca di sini. Daniel 6 ayat 16, nanti baca di rumah. Dikatakan di situ, boleh sambil ditampilkan. Dikatakan di sana saudara, Tuhan menyelamatkan Daniel dari mulut singa. Karena Daniel tekun menyembah Tuhannya. Ketika Daniel tekun menyembah Tuhan, maka Tuhan melepaskan Daniel dari mulut singa. Demikian juga kita, kalau tekun kita selalu melakukan kebenaran, tekun melekat kepada Tuhan, tekun melekat kepada kebenaran, tekun kita bersekutu dengan Tuhan di tengah pencobaan yang semakin berat, bahkan hampir tidak ada lagi yang selamat. Di situ Tuhan akan kuatkan dan teguhkan kita. Seperti yang sudah sering disampaikan oleh Pak Gembala, jangan mata kita tertuju kepada bintang-bintang. Sianu, berarti enggaknya? Sianu enggak. Tanya Tuhan. Karena kata Tuhan, lebih banyak nanti yang jatuh daripada yang tinggal. Yang tertinggal itu hanya sedikit Bapak Ibu.
menjelang hari kedatangan Tuhan yang bertahan itu hanya sedikit. Makanya dikatakan firman, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak satu orang pun yang bertahan dari segala yang hidup. Tidak seorang pun. Jangankan banyak, tidak seorang pun yang bertahan kalau tidak dipersingkat waktunya. Jadi ke depan ini semakin kita akan ditantang. Ke depan akan semakin ditantang. Ke depan akan semakin ditantang. Dan tantangan itu akan semakin berat. Dan akan semakin berat cobaan itu, saudara. Peganglah teguh iman percayamu, saudara. Wahyu 3 ayat 11 tadi dikatakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Di ayat 10 dikatakan, pencobaan yang sama melanda seluruh bumi. Ketika pencobaan yang semakin berat, Tuhan meneguhkan, aku datang segera, peganglah yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil. Pegang teguh imanmu, rangkul Tuhan erat-erat. Jangan sedikit pun imanmu digoncang oleh keadaan dunia. Jangan sedikit pun imanmu digoncang oleh situasi-situasi yang terjadi di dunia ini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Jangan sampai berdosa karena apapun yang ada di dunia ini. Jangan jangan kecil hati. Melihat orang lain punya ini, punya itu. Tetapi mereka karena mencuri, karena tidak jujur, karena permainan, karena ini dan itu. Lalu saudara tidak memiliki apa-apa, lalu terpancing, tergiur untuk mendapatkannya dengan cara dosa. Lebih baik saudara miskin tapi masuk sorga, daripada saudara kaya tetapi dengan kekayaanmu itu engkau binasa. Kalau dapat kekayaan murni daripada berkat Tuhan, puji Tuhan. Jangan hasil tipu daya. Jangan hasil dusta. Jangan hasil saudara kasih pintar menipu. Jangan saudara kasih tipu-tipu kilo bagi yang jualan. Ya, dalam segala hal saudara kasih. Pertahankan imanmu saudara kasih. Pegang erat-erat Tuhan. Jangan mau digoncang oleh apapun. Perbaiki apa yang kurang. Fokus kepada persiapan menyongsong hari kedatangan Tuhan. Haleluya. Fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada antikris. Fokus kepada antikris, kita akan ketakutan. Kita akan cemas, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Fokus kepada persekutuan dengan Tuhan. Maka kita akan diberi kekuatan. Yang terakhir, Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Nah, dikatakan di sini, barang siapa menang. Kalau barang siapa menang, adakah yang kalah? Adakah yang kalah? Pasti. Dan yang menang biasanya lebih sedikit dari yang kalah. Coba perhatikan semua pertandingan. 2 orang yang dibutuhkan PNS di Tobasa, yang mendaftar 1000, yang kalah berapa? 900 sekian. Kira-kira seperti itu. Selalu lebih banyak yang kalah. Dalam lomba lari. Lomba lari misalnya ada 20 orang. Yang menerima piala hanya 1. Dalam setiap pertandingan, yang kalah jauh lebih banyak dari yang menang. Makanya jangan berpatokan kepada orang lain. Sianu, berarti daung. Gak itu ukuran. Barang siapa menang, biarlah di dalam hati kita, Tuhan biarlah aku yang menang itu. Dan jangan takut. Jangan takut resiko. Akan ada pembelaan dari Tuhan. Not gabi yang katonan no gabi orang hebat. Dang binoto. Tuhan tidak
tidak kekurangan cara. Tuhan tidak kekurangan cara untuk membela setiap anak-anaknya yang berpegang kepada firman. Pegang imanmu erat-erat, saudara. Terutama persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan mau dingin rohani. Barang siapa menang akan diberikan Tuhan sedang kekasih. Apa tadi? Akan dijadikan menjadi soko guru. Harus menang, saudara. Menang terhadap segala pencobaan. Menang terhadap setiap ancaman. Menang terhadap setiap tantangan apapun itu. Entah sakit hati kah itu, entah apakah itu, menang, semua menang. Banyak diperhadapkan kepada kita, membuat sakit hati, membuat kecewa, membuat ini dan itu. Menang terhadap semuanya itu. Amin. Menang. Menang terhadap setiap pencobaan. Lebih baiklah engkau, saudara, dirugikan di dunia ini daripada saudara tidak masuk surga. Kalau misalnya saudara dirugikan, katakanlah dilarikan uangmu. Gak usah ngotot, ku pencarakan. Kemanapun akan ku kejar, harus dipencarakan. Kalau saudara pencarakan dia, memangnya uangmu kembali. Toh enggak kan? Biar kalau dia berperkara dengan Tuhan. Relakanlah. Itu menang namanya. Jadi mau lo sakit hati do di bagasan, ditangin-tangnya kok di dalam hatinya. Kalau dibagi kabarnya, waduh, oh sehat be, oh dang mate. Nah gitu ya. Nah itu namanya belum lulus, saudara. Itu belum menang itu. Kalau masih senang, bangga melihat orang yang menyakiti kita jatuh. Ketika kita dengar dia jatuh ekonominya, jatuh rumah tangganya, jatuh imannya, kita senang. Tahu rasa kau lawan aku. Itu namanya belum menang. Jangan senang melihat musuh kita jatuh. Haleluya. Semua orang termasuk orang yang menyakiti kita, inginkan kebaikan kepadanya. Termasuk orang yang selalu menjelekkan kita, yang selalu menggosipi kita tiap hari, yang selalu membeber-beberkan, oh kesalahan-kesalahan kita kemana-mana, oh menggosipi kita kemana-mana. Gak usah benci, jangan inginkan kejatuhannya. Kapanpun dia butuh pertolongan, segeralah tolong. Itulah namanya menang. Haleluya. Biarlah kita menang. Itulah pertandingan akhir ini, saudara. Supaya tidak ada sedikit pun akar pahit di hati kita kepada siapapun. Apalagi di rumah, jangan ada akar pahit. Haleluya. Haleluya. Jangan ada akar pahit sama siapapun. Apalagi sama tetangga, jangan ada akar pahit. Sesakit apapun, jangan biarkan akar pahit. Akar pahit itu membuka pintu jurang maut dalam kehidupan kita. Sekali kita akar pahit, pintu terbuka kepada dosa-dosa lain. Banyak saya lihat orang, ketika dia akar pahit, jatuh dia kepada banyak dosa. Tadinya dia hanya satu, sebenarnya dia tadinya orang yang baik. Orang yang tulus. Orang yang cinta Tuhan. Tetapi ketika dia akar pahit kepada orang tertentu, maka terbukalah pintu kepada roh-roh jahat. Mulailah dia jatuh kepada kenajisan, jatuh kepada perzinahan, jatuh kepada kegelapan, jatuh kepada perdukunan. Sampai jatuh kepada perzinahan, langsung melarikan istri orang lain. Yang tadinya anak Tuhan yang taat. Akar pahit, pintu kepada maut. Tutuplah pintu jurang maut dalam hidup kita. Dengan cara lepaskan pengampunan kepada setiap orang, siapapun dia. Siapapun dia. Jangan ada di kamu anak Tuhan. Kalau orang lain melakukannya sama aku masih bisa aku maklumi. Tetapi dia, orang yang paling dekat dengan aku, orang yang paling kupercayai, orang yang paling kusayangi, orang yang sering kutolong, tidak ada alasan. Siapapun yang mengecewakanmu, lepaskan pengampunan kalau mau menang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dikatakan yang terakhir,
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Semua punya telinga di sini? Semua punya telinga. Bukan telinga jasmani maksudnya. Telinga rohani. Buka telinga rohanimu ke sorga. Pertajam telingamu mendengar suara Tuhan. Jangan punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Mendengarkan khotbah setiap hari Minggu, tapi tidak pernah menangkap sesuatu apapun. Dari tahun ke tahun, begitu aja hidupnya. Kepahitan terus, kepahitan terus. Dari tahun ke tahun, tawar hati terus. Dari tahun ke tahun, gitu-gitu aja terus. Tidak, telinga rohani kita harus bisa terbuka. Hidup kita hari ini harus beda dengan besok. Hidup hari ini harus beda dengan kemarin. Secara rohani, artinya harus ada pertumbuhan. Bertumbuh kita di dalam mengenal Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan harus semakin membara. Cinta kita semakin dalam. Cinta kita semakin dalam. Cinta kita semakin dalam, saudara yang kasih. Sampai kita sangat takut kehilangan Dia. Kalau belum takut kehilangan Tuhan, cinta kita belum mendalam. Sama seperti seorang yang pacaran itu. Kalau dia udah benar-benar jatuh cinta, takut kehilangan, dia cari akal bagaimana caranya supaya jangan diambil orang. Ini pasangannya ini. Asal mulai dilihat ada mulai dekat, hanya kompak aja ngomong. Udah langsung diapain. Ya, jangan sampai beralih dari saya. Itu yang cinta. Jadi kalau ada pacaran ini dengan orang lain, dia tidak tersinggung, saya pastikan dia tidak jatuh cinta. Anggap apa nih itu? Ketahuan ada pacarmu itu loh siano. Oh iya nih anggap apa lo masih. Berarti dia main-main. Kalau enggak tersinggung selingkuh pasangannya, misalnya ada istri selingkuh suaminya, tenang dia, enggak apa-apa itu. Biar aja lah, aku dukung, udah pergi enggak apa-apa. Bila perlu berapa kau butuhkan uang, nah. Itu namanya enggak cinta kepada pasangannya. Tetapi kalau ada tersinggung, berarti cinta. Demikian juga kita dengan Tuhan. Tambahi cintamu kepada Tuhan. Harus semakin dalam cinta kita kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.